Memberikan sedikit ini ya, ayah clue bahwa ayah akan memberikan rahasia bagaimana untuk bisa memperbaiki keadaan saat anak nih ketahuan menjadi korban bully setelah usianya sudah Oke, nanti kita sambung ayah setelah menerima telepon ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ria, Mbak. Iya, Mbak. Ibu Ria di mana? Aku di Jakarta Timur. Ya, silakan Ibu Ria. Oke, selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Ria, apa Ya, kabar? Alhamdulillah baik. Gini Ayah, saya punya anak umur 3 tahun yang 3 tahun. besar. Ya. Yang kecil itu 10 bulan. Oke. Nah, kayaknya sih kalau kata orang sih ada kayak jealous gitu ya dikata sama si adik. Lalu sebagai seorang ibu udah berusaha memaksimalkan mungkin untuk berusaha seadil-adil, tapi kayaknya sih tetap nggak bisa. Mukul adiknya atau enggak? Mukul sih enggak dia, tapi kadang sih dia mukul, cuma kadang jadi yang teriak, terus minta ini kalau nggak dikasih langsung yang nangis, kejer gitu. Terus nanti akhir-akhirnya sih dia suka mukul ke saya kalau kan saya berusaha untuk ngegendong, terus saya bisikin, kakak anak soleh, tidak baik memukul, kakak anak soleh, selalu saya seperti itu. Tapi kadang-kadang dia jadi mukul, tapi nanti lama-lama dia minta maaf. Gitu, tapi gimana ya kalau misalnya terus-terusan kayak gitu, kadang juga kalau saya lagi pusing mumet suka saya bentak ya. Tapi akhirnya saya juga meminta maaf gitu, akhirnya dia juga minta maaf sama saya gitu. Itu gimana ya maksudnya untuk merem istilahnya ya, untuk kasih tahu anak tantrum itu gimana sih ya penanganannya ya? Nah, pertama begini ya Bu ya, sebentar ya. Jangan khawatir, ini pasti bisa Ibu melakukannya. Amin, karena saya pernah handle yang adanya tuh sampai dijadiin kuda saking jealousnya gitu. Tolong mulai hari ini kalau mau membantu adiknya libatkan kakaknya dan puji kakaknya. Oke, kayak ngambilin popoknya, bajunya gitu ya. Kakak anak hebat, yuk mama antar kakak untuk ambil popok, terus kita pasangin dedek. Anak mama yang dipeluk kakaknya semua dapat kakaknya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kan selama ini dia jadi central of attention. Betul. Tiba-tiba hilang. Dan siapa yang membuat hilang? Itu dia. Sampai yang dikuda-kudain gitu. Sampai yang dicekek itu Bu. Sayang gitu. Nah, jadi mulai seperti itu, memandikan apa segala macam, nanti insya Allah berubah. Oke. Nah, jadi dipuji-puji. Nah, kalau tantrum ini kasus kedua, lain lagi nih Bu tanganannya. Oh gitu, gimana ya? Kalau tantrum itu begini. Biasanya orang tantrum itu kalau kita belum punya aturan main. Oke. Ya, misalnya dia tantrumnya apa kasusnya? Coba Ibu ceritakan. Misalnya gini, kan adiknya misalnya lagi tidur gitu ya. Terus dia suka masuk ke kamar, itu kan sama saya kan dibilang, Kak, di luar aja dulu gitu. Terus tiba-tiba dia tuh yang malah sengaja masuk ke kamar, terus yang pintu dibanting gitu. Terus nanti kadang-kadang kalau saya plototin gitu dia malah yang nangis kejer gitu ya. Terus kadang lama gitu nangisnya, kadang misalnya ada sesuatu hal yang dia pengen tapi emang saya nggak boleh, udah saya jelasin nggak bolehnya itu kenapa, itu yang nangis kejer sampai bisa sejam gitu loh ya. Oke, baik. Di mana letak kesalahannya? Ini yang saya suka kan, jadi penanganan kasus case per case ya. Kesalahannya adalah terletak pada saat Ibu memberikan briefingnya pada saat kejadian. Jadi sama seperti polisi di jalanan memberlakukan peraturan, nggak ada sosialisasi, tiba-tiba orang ditangkap baru di briefing, pasti orangnya ngelawan. Jadi kalau mau nanti bikin aturan nggak apa-apa. Misalnya kali ini nggak apa-apa adik masuk, itu kesalahan saya. Jadi setelah nanti masuk, keluar keadaan tenang, baru sini nak, mama mau bicara, Umi mau bicara misalnya. Tadi kakak kadarannya nggak mempan, mulai diterapkan. Dia sukanya apa? Nonton TV kah, main kah, ini kah, itu? Main laptop. Main laptop, oke. Dek, kalau misalnya nanti dedek tidur, kemudian kakak masuk mengganggu, kalau masuk nggak mengganggu nggak apa-apa nih. Tapi kalau begitu mengganggu ya dek, berarti nanti konsekuensinya dedek nggak main laptop. Gimana? Pilih masuk atau pilih main laptop? Jadi begitu dia masuk, mau mendekati pintu saja kita sudah kasih warning. Nyebutnya bukan warning. Jadi gitu. Bahasanya. Tapi kadang-kadang dia suka bilang main laptopnya di kamar aja gitu. Bagaimana? Nah, itu berarti pelajaran lagi. Di kamar. Berarti ada pasal 2. Apa tuh ya? Pasal 2-nya adalah mulai tanggal berapa tidak boleh main laptop di kamar. Gitu. I see. Iya, jadi pada saat kita setiap kejadian membuat aturan-aturan yang banyak seperti pasal-pasal KUHP, maka anak kita jadi tahu bagaimana cara berbuat baik di rumah ini. Bagaimana taat aturan di rumah ini.
Nah, anak-anak sering dibilang melanggar aturan, padahal aturannya sendiri nggak pernah kita buat. Karena aturannya juga ya, harus detail ya. Seringkali aturannya itu dibuat saat emosi. Dah mulai sekarang. Atau kamu ini begini. Nah, aturan itu harus ada proses sosialisasi ya. Terus dibuat dalam keadaan damai begitu. Jadi kalau misalnya hari ini nih ternyata oh iya, aduh aku lupa buat aturan, nggak apa-apa lah. Jadi dispensasi kalau dia melakukan itu, tapi next jangan terjadi lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masukannya, makasih banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama Motivator karena kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini setelah pesan-pesan yang berikut. Pemirsa, pasca meletusnya informasi tercepat, berita teraktual, dengan laporan langsung dari berbagai kejadian yang baru saja terjadi. Dikumpulkan dan langsung kami ketengahkan bagi Anda. Akan hadir untuk melengkapi sore hari Anda. Sindo Prime. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Mengunjungi tempat yang menyimpan banyak cerita awal mula agama Islam. Hasanah Islam pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Siapa yang selalu suka dengan makanan yang satu ini? Terima kasih, asik sekali. Ya mereka berdua. Ini acara kesukaan kita, Scoop. Siapa yang selalu suka berpetualang bersama mereka? Teman-teman, di bawah sini. Ikuti petualangan mereka dalam Scooby-Doo pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia pop culture masa kini. Dan mereka semua adalah artis Asia favorit Anda. Untuk referensi musik dan film, serta lebih dalam lagi dengan gosip dan tren terkini. Jangan lewatkan A-Pop News pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Inilah tempat terjadinya pembahasan fenomena yang sedang hangat di masyarakat. Karir, rumah tangga, lifestyle, sampai liburan. Pokoknya santai, belak-belakan, dan buka-bukaan, tapi tetap berwawasan. Sofa Merah pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya di Tismordan dan juga Ayah Edi dalam Motivator. Nah, tadi gimana Ayah strategi yang sempat terputus dari dalam segmen ini? Gimana tuh step-stepnya supaya kita bisa mengetahui, bisa memperbaiki keadaan gitu dengan anak-anak yang sudah terlanjur ini? Berdasarkan pengalaman saya, biasanya kalau udah parah banget itu perlu pihak ketiga yang namanya konselor. Dan konselor itu pun dia harus merasa nyaman dengan saya atau dengan siapapun. Dia harus merasa senasib dan konselornya harus jago sekali berbicara dengan teknik-teknik yang luar biasa. Karena biasanya orang jarang percaya sama orang baru. Sehingga bisa di-evoke gitu ya, apa sih pokok akar permasalahannya gitu ya. Terus yang kedua, biasanya saya akan meminta orang tuanya untuk meminta maaf. Yang paling berat, jarang orang tua berani itu minta maaf. Nah, pada saat meminta maaf itu harus orang tuanya mengajak, bukan dalam kondisi stres tapi keadaan santai ya. Kita lagi piknik bareng, kemana bareng, lagi santai berdua ngomong. Bilang sama anaknya, "Nak, ya akui aja kesalahan selama ini, mama ternyata salah gini. Mama mau berubah, Nak," gitu. Atau papa mau berubah, mau bantu nggak mama berubah? Teknik kedua adalah melibatkan. Jadi setelah mengakui kesalahan, minta maaf, melibatkan. Jadi perubahan ini adalah perubahan bersama. Kamu berubah, mama juga berubah. Habis begitu kita sepakati cara-cara mengingatkannya seperti apa sih kalau mama salah lagi? Apakah colek, apakah dehem, apakah ma, inget ma, atau
apapun yang tidak menyinggung perasaan mama ya nak. Itu karena mama juga kan manusia. Terus berikutnya kita ambil kertas, sayang yuk nak. Kemudian saling bertukar gitu ya. Nanti ya. mama juga menuliskan apa sih kekurangan mama. Nah gimana kalau misalnya itu bukan dari orang tuanya, tapi faktor eksternal itu tadi, lingkungannya gitu, yang bullying itu tadi. Oke. Haruskah orang tuanya juga tetap menyatakan permohonan maaf itu atas ketidaknyamanan yang diterima anaknya, atau ada strategi lain sih ayah? Baik, kalau ternyata faktornya bukan di luar orang tua, berarti sama orang tuanya sudah oke-oke aja, ya kita diskusi sama anak. Nak, kamu apakah ini, apakah itu? Nah, itu pernah saya lakukan terhadap anak yang mogok sekolah. Ternyata karena dia dibully di sekolahnya. Terus saya bilang, apakah sebaiknya kita pindah sekolah? Kalau pindah sekolah, apakah kamu yakin gak ada kejadian seperti ini? Atau lebih baik kamu pindah kelas? Atau apa? Sampai kita cari terus sampai dia memutuskan satu-satu, jadi kita bimbing. Oke ya, kita coba ini ya. Nanti kalau enggak kita coba cara lain. Kita enggak coba cara lain. Jadi si anak yang dibully di luar tadi punya tidak baik di luar yang diterima anak, tapi dia tidak cerita gitu sama orang tua. Dan akhirnya orang tuanya nggak aware karena di rumah kondisinya baik-baik aja, normal-normal aja, tapi di luaran dia menerima hal yang tidak baik, sehingga kemudian itu berpengaruh pada karakteristik atau perilaku dia gitu. Mungkin nggak sih tidak ada perubahan perilaku yang terdeteksi oleh orang tua gitu, sampai kemudian akhirnya terlambat gitu. Kondisinya bermacam-macam gitu ya. Tapi yang pertama, kalau anak nggak bercerita sama orang tua, pasti orang tuanya salah asuh. Oh gitu ya? Iya, orang tuanya salah asuh sehingga anak nggak merasa nyaman sama orang tuanya cerita. Jadi cerita sama sahabat-sahabatnya. Nah terus, seburuk apapun kondisi, pasti orang tua tuh punya feeling, ngerasa beda nih anak saya gitu. Dulu pernah saya tangani anak perempuan yang suka sama anak perempuan. Gitu. Orang tuanya ngerasa itu, tapi nggak bisa ngorek, nggak bisa bicara, nggak bisa gali karena salah pola asuh. Akhirnya datang ke saya. Nah, saya sebagai pihak ketiga ngobrol lama sekali mencairkan masalah dengan teknik-teknik bahasa yang sedemikian rupa. Baru saya bicara sama anaknya secara pribadi, orang tuanya secara pribadi, apa yang perlu dilakukan. Langkahnya yang saya tadi ceritakan, minta maaf di depan anaknya, dan anaknya nangis. Dan seburuk-buruknya anak perilaku itu ya, perilaku anak, ternyata waktu saya tanya, sebenarnya kamu sayang gak sih sama mama? Nitik di air mata. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya di Tismordan dan juga Ayah Edi dalam Motivator. Nah, tadi gimana Ayah strategi yang sempat terputus dalam segmen ini? Gimana tuh step-stepnya supaya kita bisa mengetahui, bisa memperbaiki keadaan gitu dengan anak-anak yang sudah terlanjur ini? Berdasarkan pengalaman saya, biasanya kalau udah parah banget itu perlu pihak ketiga yang namanya konselor. Dan konselor itu pun dia harus merasa nyaman dengan saya atau dengan siapapun. Dia harus merasa senasib, dan konselornya harus jago sekali berbicara dengan teknik-teknik yang luar biasa. Karena biasanya orang jarang percaya sama orang baru. Sehingga bisa di-evoke gitu ya, apa sih pokok akar permasalahannya gitu ya. Terus yang kedua, biasanya saya akan meminta orang tuanya untuk meminta maaf. Yang paling berat, jarang orang tua berani itu minta maaf. Nah, pada saat meminta maaf itu harus orang tuanya mengajak, bukan dalam kondisi stres tapi keadaan santai ya. Kita lagi piknik bareng, kemana bareng, lagi santai berdua ngomong. Bilang sama anaknya, nak, ya akui aja kesalahan selama ini, mama ternyata salah gini. Mama mau berubah nak gitu, atau papa mau berubah, mau bantu nggak mama berubah. Nah, teknik kedua adalah melibatkan. Jadi setelah mengakui kesalahan, minta maaf, melibatkan. Jadi perubahan ini adalah perubahan bersama. Kamu berubah, mama juga berubah. Habis begitu kita sepakati cara-cara mengingatkannya seperti apa sih kalau mama salah lagi. Apakah colek, apakah dehem, apakah ingat atau apapun yang tidak menyinggung perasaan mama ya nak. Itu karena mama juga kan manusia. Terus berikutnya kita ambil kertas, sayang yuk nak. Kemudian saling bertukar gitu ya. Nanti mama juga menuliskan apa sih kekurangan mama. Nah gimana kalau misalnya itu bukan dari orang tuanya, tapi faktor eksternal itu tadi, lingkungannya gitu, yang bullying itu tadi. Oke.
haruskah orang tuanya juga tetap menyatakan permohonan maaf itu atas ketidaknyamanan yang diterima anaknya, atau ada strategi lain sih ayah? Baik, kalau ternyata faktornya bukan di luar orang tua, berarti sama orang tuanya sudah oke-oke aja, ya kita diskusi sama anak. Nak, kamu apakah ini, apakah itu? Nah, itu pernah saya lakukan terhadap anak yang mogok sekolah. Ternyata karena dia dibully di sekolahnya. Terus saya bilang, apakah sebaiknya kita pindah sekolah? Kalau pindah sekolah, apakah kamu yakin nggak ada kejadian seperti ini? Atau lebih baik kamu pindah kelas? Atau apa? Sampai kita cari terus, sampai dia memutuskan satu-satu, jadi kita bimbing. Oke ya, kita coba ini ya. Nanti kalau nggak, kita coba cara lain. Kita nggak, coba cara lain. Jadi, si anak yang dibully di luar tadi, punya tidak baik di luar yang diterima anak, tapi dia tidak cerita gitu sama orang tua. Dan akhirnya orang tuanya nggak aware karena di rumah kondisinya baik-baik aja, normal-normal aja, tapi di luaran dia menerima hal yang tidak baik sehingga kemudian itu berpengaruh pada karakteristik atau perilaku dia gitu. Mungkin nggak sih tidak ada perubahan perilaku yang terdeteksi oleh orang tua gitu sampai kemudian akhirnya terlambat gitu. Kondisinya bermacam-macam gitu ya. Tapi yang pertama, kalau anak nggak bercerita sama orang tua, pasti orang tuanya salah asuh. Oh gitu ya? Iya, orang tuanya salah asuh sehingga anak nggak merasa nyaman sama orang tuanya cerita. Jadi cerita sama sahabat-sahabatnya. Nah terus, seburuk apapun kondisi, pasti orang tua tuh punya feeling ngerasa beda nih anak saya gitu. Dulu pernah saya tangani anak perempuan yang suka sama anak perempuan. Gitu. Orang tuanya ngerasa itu, tapi nggak bisa ngorek, nggak bisa bicara, nggak bisa gali karena salah pola asuh. Akhirnya datang ke saya. Nah, saya sebagai pihak ketiga ngobrol lama sekali mencairkan masalah dengan teknik-teknik bahasa yang sedemikian rupa. Baru saya bicara sama anaknya secara pribadi, orang tua secara pribadi, apa yang perlu dilakukan. Langkahnya yang saya tadi ceritakan, minta maaf di depan anaknya dan anaknya nangis. Dan seburuk-buruknya anak perilaku itu ya, perilaku anak, ternyata waktu saya tanya, sebenarnya kamu sayang gak sih sama mama? Nitik di air mata. Aku tuh sayang sama mama, tapi mama gak pernah bisa ngertiin aku. Oke, kalau gitu ayah akan bantu supaya mama bisa ngertiin kamu ya, mau? Oke, kalau gitu ayah mau bicara empat mata sama mama. Kalau mama nggak mau ngikutin, ya nggak usah ketemu ayah lagi. Gitu. Jadi saya kasih teknik-teknik. Yang pertama begini bu, pertama begini, sisanya nanti konsultasi sama saya by phone ya. Seperti itu langkah-langkahnya step by step sampai anaknya berubah. Dan dia eager to be memenuhi panggilan alamnya. Jadi despite of seberapa buruk, seberapa terlambat gitu ya. Tapi kalau ada keinginan dari kedua belah pihak ini, itu akan mempercepat prosesnya gitu ayah ya. Persis. Dan tapi yang paling penting adalah dari diri anak itu sendiri ya. Dari anak itu sendiri. Dibantu oleh perubahan orang tua. Hanya kuncinya satu, saya katakan tadi. Kecuali yang kena drug. Luar kendali normal semua segala sesuatunya begitu. Oke. Terima kasih banget ayah, mudah-mudahan bermanfaat untuk para orang tua di rumah untuk mempersiapkan lagi dirinya bagaimana menjadi orang tua yang lebih ideal bagi anak-anak, karena memang tidak pernah ada sekolahnya untuk jadi orang tua ya ayah ya. Betul sekali. Ya mudah-mudahan apa yang tadi diperbincangkan bisa bermanfaat bagi Anda, dan tetap sudah motivator kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda lewat telepon maupun SMS, dan kami mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab, namun Anda masih bisa melontarkan pertanyaan tersebut di akun Facebook kami di Sindo TV Motivatok, atau follow Twitter kami di @motivatok, ataupun melalui blog Ayah Edi di ayahkita.com dan email ayahkita@gmail.com. Dan jangan lupa pekan depan Ayah Edi masih akan hadir kembali dengan tema yang lebih menarik lagi, dan semoga apa yang kami paparkan tadi dapat memberikan inspirasi dan memotivasi Anda untuk mempersiapkan masa depan putra-putri Anda. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Diti Ismawardani undur diri. Selamat malam dan salam motivator.